Indra sudah bisa mendengar saya? Ya, Zelda. Oke, silakan Indra. Baik, Zelda dan pemirsa, memang saat ini saya berada di kediaman calon presiden nomor urut 1 Ibu Megawati Soekarno Putri di Teguh Umar, Jakarta Pusat. Kami akan memperbincangkan bagaimana sebenarnya evaluasi pelaksanaan Pilpres kemarin yang berlangsung kemarin dari sudut pandang Ibu Megawati. Ibu Mega, selamat sore. Terima kasih sebelumnya sudah dikasih kesempatan untuk bisa berbincang pasca Pilpres kemarin ya Ibu. Ibu baru saja sekitar setengah jam yang lalu mungkinnya baru datang dari Bawaslu memenuhi panggilan Bawaslu. Cuman pertanyaan saya yang utama begini Bu, kenapa harus Ibu sendiri yang datang langsung ke Bawaslu? Ya, karena surat yang saya terima semalam kira-kira jam 7 itu meminta kehadiran saya. Dan selalu saya dari dulu kan mungkin Mas ingat saya pernah dipanggil polisi, saya pernah juga dipanggil ke Gedung Bundar. Jadi saya berharap memang memberikan suatu contoh sebagai warga negara di mana Indonesia merupakan negara hukum. Makanya ya saya datang langsung, jangan diwakili, karena beda kalau diwakili dengan datang langsung. Kan pasti nanti menjawab pertanyaannya orisinil ya. Ya, langsung dari ini ya, dari Ibu langsung ya. Ya, jadi ya saya datang saja. Kalau Ibu melihat apakah selama ini Ibu ingin tampil beda begitu, karena kalau dilihat dari tokoh-tokoh bangsa yang lain, kalau ada dipanggil oleh pihak yang mungkin dianggap tidak terlalu penting gitu perannya seperti yang dikeluhkan Bawaslu saat ini, diwakilkan saja ke tim suksesnya atau tim kuasa hukumnya begitu Ibu. Saya tidak ingin tampil beda seperti tadi yang saya katakan. Di dalam prinsip hidup saya memang ingin menjadi warga negara Indonesia yang baik menurut saya, sehingga saya ingin memberikan contoh kepada warga bangsa lainnya bahwa kalau kita ingin suatu negara yang baik, lalu sering sekarang kan dikatakan pemerintahan yang bersih, yang baik. Ya mari kita, salah satu tugas kita sebagai warga negara, ya kalau dipanggil di dalam suatu ruang hukum, ya kita datang saja. Toh bukan berarti kita sudah akan dinyatakan bersalah, karena kita juga mengandung suatu azas praduga tak bersalah. Apa Bu reaksi dari Bawaslu tadi saat menerima atau melihat ternyata Ibu sendiri yang datang langsung? Ya, mereka mengucapkan terima kasih karena rupanya saya sendiri juga tidak tahu. Rupanya baru saya yang datang, apa ya, kucruk datang gitu. Tidak disangka begitu ya? Iya, jadi mereka betul-betul appreciate dan memang mengatakan pada saya bahwa betul-betul Ibu sangat menghormati kami. Nah, saya juga mengatakan bahwa tidak ada niat saya untuk mencari muka, tapi saya ingin bahwa ketika suatu institusi yang telah dibuat dalam suatu proses perundangan, Bawaslu kan ada dalam rangkaian untuk pemilihan umum ini. Jadi ya saya melihat ya tentunya harus kita hormati sebagai badan pengawas pemilihan umum. Jadi bukan karena orang per orangnya, bukan. Dan seperti ketika saya juga dipanggil ke polisi, ke Kejaksaan Agung, itu kan saya juga mengatakan bahwa ya silakan saja, kalian kan petugas, jadi ya silakan tanyakan, tapi tentunya dengan cara yang baik. Jangan sebelum apa-apa lalu sepertinya kita ini sudah terdakwa apa tertuduh. Ibu dipanggil oleh Bawaslu kan terkait laporan tim dari SB Budiono bahwa Ibu melakukan pidato politik sehari sebelum pemungutan suara, artinya di masa tenang begitu Ibu. Lalu apa yang Ibu sampaikan di Bawaslu atas tuduhan itu? Ya saya menerangkan saja bahwa saya kan tahu aturan, saya kan bukan orang yang tidak tahu aturan. Sehingga membuat suatu kesengajaan sedang di kampanye terbuka saja. Saya kan selalu melihat waktu, katakan seperti yang terakhir
itu kan saya melihat waktunya sudah sangat singkat. Ya. Jadi 5 menit saja sebelum waktu jam 4 itu saya sudah mulai mengundurkan diri. Oke. Jadi kalau saya sepertinya kan tidak tahu aturan kan agak lucu Tuduhannya juga. meremehkan berarti itu ya? Ya, saya tidak menganggap begitu ya. Tapi kan seharusnya juga lebih baik jangan mengambil suatu kesempatan dalam kesempitan menurut saya. Ya, kalau kita lihat Bu, sekarang kita bicara masalah Pilpres kemarin yang berlangsung kemarin. Sampai hari ini Ibu melihat atau mungkin mengevaluasi keberlangsungan Pilpres secara umum yang berlangsung kemarin, bagaimana? Kalau untuk masalah tingkat proses berjalannya, artinya kan suasananya tenang. Malah saya merasa kok agak terlalu tenang. Ya, dan ternyata Kenapa Ibu ya agak terlalu tenang? dan ternyata saya memantau dalam artian banyak sekali mendapatkan SMS dari teman-teman, dari simpatisan, dari kader, lalu juga dari banyak orang yang mengatakan rupanya justru karena kan sekarang hari libur ya, hari libur anak-anak. Jadi ternyata banyak juga yang tidak mengambil kesempatan untuk ikut memilih. Nah, ini sangat saya sayangkan sekali. Tapi juga berikutnya yang saya banyak juga mendapat masukan, mereka itu ternyata di lapangan itu pelaksanaannya masih tetap kacau. Artiannya sebagai satu contoh, ada seorang teman yang bilang, "Loh, saya udah tahu nomor TPS saya, katakan nomor A begitu. Tahu-tahu nama saya tidak ada di situ. Ternyata saya lalu dilimpahkan ke TPS B begitu." Nah, hal-hal seperti itu dari pantauan tim penyisiran yang untuk memantau pelanggaran-pelanggaran di berbagai TPS atau dari rekan-rekan? Baik dari tim BP Pemilu kami maupun juga dari, artinya kan banyak juga teman-teman ya dan sebagainya, mungkin antar mereka kan saling bercerita lalu menyampaikan juga hal itu kepada saya. Ya. Kalau boleh sedikit tahu Bu, bagaimana hasil sementara dari laporan tim yang dibentuk oleh tim Mega Prabowo ini untuk menyisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama sejauh ini, hasilnya bagaimana? Laporan data memang ternyata yang paling masih kisruh itu kan mengenai masalah daftar pemilih tetap. Dan ternyata seperti yang telah kita lakukan untuk bisa mempergunakan KTP, itu justru sekarang yang menjadi kendalanya karena harus dengan kartu keluarga dan juga dengan kopi. Jadi tidak usah jauh-jauh, pembantu saya saja terus jadi bingung. Dia kartu tanda penduduk, tadi saya bilangnya anggota KTP itu punya, kakak punya, tapi dia tidak sempat kopi. Justru itu pun menjadi masalah. Tapi untung saja dia cukup berkeras. Jadi dia bilang apalagi yang mesti dibuktikan. Dia mengadu begitu kepada saya dan akhirnya ya bisa. Tapi ternyata banyak saya dengar yang justru juga substansi dari hak pilih ini ya tetap saja masih menurut saya tidak seperti apa yang kita inginkan. Ibu sampai mendengar tidak mungkin ada upaya, ini adalah upaya-upaya pelanggaran yang artinya dalam kriteria memang pelanggaran secara teknis begitu. Adakah Ibu melihat ataupun mendengar informasi bahwa ada semacam penggembosan atau suara untuk tim atau dari pasangan itu? Ya, kalau hal seperti itu kan bukan dengar. Kita kan sudah dari saya kan selalu mengatakan dari sejak kasus Jawa Timur yang kami temukan penggandaan NIK itu, lalu kan yang sampai sekarang pun menurut saya itu tidak terselesaikan dengan baik, karena kan seharusnya sudah diberitahukan waktu kami ke KPU, itu kan harus diberitahukan bahwa semuanya secara transparan itu memang sudah di-delete ya. Pada kenyataannya ya mungkin karena KPU-nya juga sudah terlalu sibuk, sehingga hal-hal seperti itu menurut saya masih perlu untuk dipertanyakan. Ternyata sampai sekarang belum terselesaikan masalah itu. Ya, saya rasa demikian karena belum ada suatu jawaban konkret bahwa hal-hal seperti itu sudah selesai. Ya, namanya adalah PDI Perjuangan, partai yang
harus terus berjuang ini nampaknya Ibu, menyikapi terutama untuk pelanggaran yang dianalisa oleh tim Ibu gitu, Ibu Mega dan Pak Prabowo. Harus bagaimana langkah kemudian selanjutnya untuk berjuang selanjutnya untuk menyelesaikan masalah ini biar terselesaikan seperti kata Ibu, permasalahan seperti Jawa Timur saja tidak terselesaikan. Ya makanya sebetulnya memang karena saya orang yang terus berjuang selama ini untuk penegakan demokrasi di Indonesia. Saya juga merupakan seorang saksi ya. Seperti apa kalau kita tidak bisa berdemokrasi? Karena kalau dengan demikian caranya, maka apapun juga ketika suatu masyarakat itu diupayakan untuk dibungkam, maka suatu saat malah justru kalau air penuh begitu, padahal sudah mau luber ya, tetap saja mau ditutup-tutup. Satu saat kan kita tahu itu kan ada seperti satu gas ya yang meletup. Hal ini yang sebenarnya tidak saya inginkan. Tanpa maksud saya kalau dalam wawancara ini saya sebagai provokator karena masih dalam penghitungan dan sebagainya, tidak. Tapi maksud saya supaya kenapa sih kita tidak betul-betul berupaya Indonesia ini bisa juga jadi satu langkah ke depan sebagai satu negara yang betul-betul dapat merasakan berdemokrasi itu seperti apa. Ibu, kalau kita lihat kemarin ini menurut tim Mega Prabowo juga merupakan hal kesalahan. Seperti kemarin banyak sekali media yang menayangkan ataupun hasil-hasil sementara seperti kata-kata penghitungan cepat dan lain sebagainya yang dikecam juga oleh pasangan Ibu. Perasaan Ibu melihat hasil-hasil sementara itu bagaimana sih Bu? Terutama juga melihat hasil ini belum final, hasil dari penghitungan KPU juga bagaimana Ibu melihatnya ini? Kalau saya melihat maka kan dari sejak berapa kali saya ingat ketika ditanya mengenai masalah penayangan yang belum selesai, menurut saya hal-hal seperti ini tidak dapat dilakukan lagi. Karena bagaimanapun juga kan itu akan memberikan suatu, itu memang sengaja, itu kan satu impact ya hit psikologis kepada calon yang lain, sepertinya yang tidak dapat mempergunakan hal seperti itu. Dan menurut saya memang kenapa sih kita tidak melakukannya dengan wajar saja. Baik, Ibu, kalau mungkin saya diizinkan untuk berandai-andai ini misalnya, ataupun ini kalau apa sih sebenarnya langkah Ibu kalau misalnya memang ternyata dalam pemilu presiden kali ini Ibu memang tetap berada di urutan kedua, apakah Ibu tetap akan memerankan diri sebagai oposisi yang akan terus mengkritik pemerintah, ataukah Ibu akan mengambil langkah lain? Kan seperti juga selalu saya katakan, meskipun saya ketua umum, tapi kan hasil yang selalu dilakukan itu merupakan suatu rapat partai. Saya tadi sudah mulai merancang dengan Sekjen kapan kiranya kita akan melakukan rapat-rapat kembali untuk bisa mengevaluasi dan tentunya juga mulai merencanakan hal-hal apa saja yang akan kita bisa lakukan. Baik, Ibu Mega, kami berterima kasih sekali atas waktunya telah diizinkan untuk mewawancara langsung pasca Pilpres kemarin Bu ya. Mungkin perjuangan Bu kami doakan sukses gitu. Ya, terima Selamat sore kasih. Ibu Mega. Dan pemirsa, itulah wawancara kami dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, calon presiden nomor urut 1. Kini kembali ke studio bersama Zelda Savitri. Zelda.